Pemirsa, di Treskrim Polda Jawa Timur mengamankan 3 pucuk senjata api dari 3 tersangka. Ketiga tersangka adalah SP, SM, dan RF. Dan ketiga tersangka diamankan karena melanggar Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Kepolisian daerah Jawa Timur menyita 3 pucuk senjata api tanpa izin. 3 tersangka yang dibekuk masing-masing berinisial Sub dan Mar asal Lumajang, serta RF asal Jember. 3 senjata yang disita yakni senjata api laras panjang modifikasi Saliber 22 mm, serta 2 senjata api jenis pistol FN Pindad kaliber 9 mm dan FN Colt Walter kaliber 7,65 mm. Polisi terus melakukan penyidikan terhadap tersangka. Salah satu upaya kegiatan rutin yang ditingkatkan yang dilakukan oleh di Treskrim dalam hal ini Subdit 4 Tresmob, yang mana pada tanggal 28 Juni 2011 berhasil mengungkap kepemilikan senjata api yang tanpa didukung oleh surat-surat yang sah dari saudara Rafi'i berupa satu pucuk senjata api FN kaliber 9 mm yang menurut pengakuannya senjata api tersebut berasal dari Timur pada saat terjadi jajak pendapat atau referendum, ya, tepatnya tahun 1999. Menurut pengakuannya dari sana. Tidak hanya senjata api yang disita, petugas juga menyita puluhan peluru dari tangan tersangka. Senjata ini dimiliki sejak adanya jejak pendapat di Timur Timur pada tahun 1999. Akibat perbuatan yang dilakukannya, tersangka dijerat pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Tim gabungan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM Mabes Polri dan Polda Jatim menggerebek sebuah ruko yang diduga gudang penyimpanan barang ilegal. Tim gabungan ini melakukan penggerebekan di 3 tempat secara bersamaan. 3 tempat itu adalah rumah perangkat selaku tersangka penipuan merek dagang di kawasan Jalan Samba, Surabaya, toko di Jalan Selompretan, Surabaya, dan sebuah toko di Bali. Penggerebekan ini didasari laporan dari Sahrial, kuasa hukum perusahaan Asoka Trading yang bermarkas di India. Akibat penipuan merek dagang ini, pihak Asoka dirugikan sebesar 2 miliar rupiah. Menurut Salmon Pardede, Kap Subdit Pengaduan dan Penyelidikan Dirjen Haki, modus penipuan merek dagang ini sudah lebih dari 1 tahun dilakukan prakas tersangka. Diduga prakas memalsukan dupa dengan menimbun sebanyak-banyaknya agar bisa meraup keuntungan yang berlimpah. Melanggar Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001. Ilegal atau gimana, Pak? Ya, kalau kita sudah tindak berarti itu ilegal kan begitu. Ancamannya? Ancamannya itu kalau kita lihat begini, merek yang dia pakai itu karena dengan pasal 90 itu ancaman hukumannya 5 tahun, dendanya 1 miliar. Oleh tersangka, dupa ilegal tersebut didatangkan untuk didistribusikan di Pulau Jawa dan Bali. Dari penggerebekan tersebut, tim gabungan berhasil menyita 396 buah dupa dari berbagai bentuk. Akibat penipuan merek dagang, tersangka dijerat Undang-Undang Merek Pasal 90 dan 91 Undang-Undang tahun 1994 serta sanksi hukuman 5 tahun penjara.